dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai sesi saya, kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang tidak pentingnya kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Jadi doaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qul ya bi al-Fatihah. Alhamdulillah, mari bersama-sama yang berikutnya kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah, matur kita kepada Allah, dan mengucapkan alhamdulillah alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini izinkan saya mengangkat satu tema yang menurut saya penting, karena banyak orang itu pengennya viral, pengennya terkenal, ya, sehingga nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan viralnya, tapi hari ini kita mencoba untuk belajar bagaimana bersama-sama kita itu viral di penduduk langit, yang menurut saya jauh lebih penting, ya. Nah, bagaimana caranya, apa langkahnya, seperti apa contohnya, nah, di kesempatan sore hari ini kita akan membahasnya, Bapak Ibu, ya. Baik, sebelum dimulai sebagaimana biasa, saya sudah diingatkan oleh pembawa acara, yuk kita membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, agar apa yang kita pelajari hari ini ilmunya masuk dalam pikiran hati kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebelum dimulai, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali tentang proses pembelajaran. Ini terus saya ulang biar kita tahu kita belajar selama ini baru di level mana, ya. Jadi level pertama orang belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Ini yang paling banyak. Mayoritas orang ini ngaji, ikut majelis taklim paling banyak di level pertama ini. Level yang kedua, dari tahu menjadi paham. Karena tahu dan paham ini beda. Kalau panjenengan habis ngaji, berangkat ngaji selesai, kemudian punya catatan ditutup, kemudian minggu depannya lagi berangkat lagi, ya, kemudian belajar dicatat lagi, setelah selesai tutup menem, nah itu Anda jadi tidak tahu menjadi tahu. Nah, untuk menjadi paham, setelah selesai kita ikut acara, Anda mau mengulang-ulang, mau memahaminya, bahkan mentadaburinya, bahkan dikonekkan, oh ini di ayat ini juga muncul, oh ini di hadis ini juga muncul. Nah, di situ kita akan menjadi semakin paham. Karena pemahaman inilah yang akan memunculkan kita masuk di level yang ketiga, ya, namanya tindakan. Orang itu bertindak itu karena paham. Kalau hanya cuma sekedar tahu, itu sulit untuk kita bergerak untuk melangkah. Bapak Ibu tahu kuda dan paham kuda, ini bisa. Nanti beda lagi, bisa mengendarai kuda. Oh, itu sudah beda lagi ranahnya. Tahu kuda, paham kuda, bisa naik kuda. Dan nanti proses yang keempat, inilah yang menjadi harapan kami, harapan kita. Kita mau menjadikan sebagai kebiasaan. Ini loh, ketika satu perilaku, satu akhlak, satu amal, jenengan sudah bisa menjadikan menjadi kebiasaan, kita itu akan bisa merasakan keutamaan, fadilah dari apa amal atau perilaku atau akhlak yang kita lakukan. Maka saya berharap bisa mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, yuk kita belajar, dimulai dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian tahu kita coba menjadi paham, kita mau mengulang-ulang, ya, mau memahaminya. Setelah kita paham, kita eksekusi menjadi sebuah tindakan, ya, karena pemahaman semakin kuat, semakin yakin, maka eksekusinya semakin kuat, maka menjadi kebiasaan. Ini menjadi harapan kita semuanya. Baik, saya akan mulai sharing hari ini Bapak Ibu di hadis ini yang saya akan ulang-ulang karena kaitannya ini berkaitan dengan hati.
ya ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging itu buruk, semuanya buruk. Itulah qalb, itulah hati manusia. Ya, saya akan mulai. Apa pendapat Anda tentang berita ini? Berita yang cukup viral, ya, cukup ramai di sosial media, yaitu terjadi 3 fakta video viral 4 remaja SMP 216 Jakarta yang dia mengejek orang Palestina. Ya, kurang lebihnya videonya kayak ini. Ya. Ya, saat dia makan tulang ikan, saya sedang makan tulangnya orang Palestina. Saat dia mengambil saus, dia mengatakan, saya sedang makan, minum darahnya orang Palestina. Bahkan gak segan mereka menyebut saus dan daging yang mereka makan sebagai darah dan daging anak-anak Palestina sambil tertawa. Video ini pun viral dan membuat netizen mengecam aksi 4 remaja itu. Hal ini juga membuat Distrik DKI Jakarta turun tangan. Distrik mengaku sudah mengantongi identitas keempat ABG di dalam video tersebut. Kepala Distrik Budi Awaludin, ya, tujuan dia adalah pengen viral, pengen dikenal, meskipun hanya candaan sepele, tapi terhadap berdampak yang besar terhadap kehidupan. Satu lagi ini yang paling rame, ya, di Pati, ya, yang Pati ini dikenal terutama di Sukolilo, ini jajahannya Mas Bibit, untuk sering ke sana, ya. Ya, ini cukup viral, ya, cukup terkenal tentang namanya Teyeng Wakatobi gitu, ya, yang dia membuat konten yang awalnya sepele sepintas gitu, ya, tapi ternyata ini membawa dampak yang luar biasa. Bahkan yang paling besar dampaknya, citra masyarakat Pati menjadi buruk. Jadi orang melihat Museum Pati, wah pikirannya wis welelai, ya kan? Nah, gara-gara ada seseorang yang pengen viral, yang dia pengen buat kontennya sederhananya sepele yang kita lihat. Selain Instagram Teyeng Wakatobi alias Kiki Racing meminta maaf usai videonya di lokasi kejadian pengeroyokan hingga tewas bos rental di Sukolilo viral di media sosial. Teyeng berdalih membuat konten tersebut untuk menarik penonton dan menambah jumlah pengikut di medsos. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita ajar buat orang yang kurang ajar. Pondok bos, jangan main-main di sini. Usai mendapatkan kecaman dan hujatan dari netizen, sosok Teyeng Wakatobi akhirnya membuat video minta maaf. Dalam video tersebut, Teyeng minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Sukolilo. Teyeng minta maaf. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah aksi beberapa orang yang dia itu pengen viral di dunia, pengen dikenal di dunia, tapi dengan cara yang buruk. Maka menurut Dr. Ethan Zulkirman, seorang peneliti media sosial, yang mengatakan viralitas adalah kekuatan yang kuat dan dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Ibarat kita punya peso ini kita gunakan untuk potong buah, kita bisa gunakan untuk potong sayur, bisa juga kita gunakan untuk membunuh. Tinggal bagaimana kita menggunakan. Begitu juga dengan viralitas, Bapak Ibu. Nah, hati-hati dengan viral di dunia, ya, karena yang pertama dampaknya, efeknya, kalau kita pengen viral di dunia, hati-hati. Yang pertama bahayanya itu, ya, kita berharap viral di dunia bisa menjadikan kita terjerumus kepada namanya syirik. Syirik ini salah satu dosa yang tidak diampuni Allah, yang mengampuni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, karena dia telah menuhankan popularitas, ya, menuhankan keterkenalnya, ketenarannya. Maka ketika dia pengen viral di dunia, ini bisa mengakibatkan orang tersebut terjebak, terkena penyakit, terkena jebakan dosa besar namanya syirik. Ya, bahkan ini ada orang bijak mengatakan berharap pada pujian manusia adalah patah hati yang disengaja. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kita berharap pujian, berharap sanjungan, berharap semua orang itu ngasih like, ngasih jempol kepada kita. Hati-hati, saat itu Anda sudah menyiapkan sakit hati yang disengaja, Bapak.
Ya, kenapa? Saya sampaikan setiap apapun yang kita lakukan itu ada 3 lampu. Ada namanya lampu merah, ada namanya lampu kuning, ada namanya lampu hijau. Sebaik apapun yang kita lakukan, iki ono lampu merah, ono sing wong gak seneng. Cari buka, cari perhatian. Pasti Bapak Ibu. Jangankan kita, Rasulullah juga sama. Rasul ini kurangannya opo abi? Itu pasti ada netizen, ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, ada yang lampu kuning, yos biasa wae. Dan ada orang yang lampu hijau, mendukung kita, ngasih like, ngasih komen, ngasih jempol kepada kita. Artinya ketika kita hanya berharap pujian dari manusia, siap-siap kita akan kecewa. Ya. Nah, kemudian hati-hati ketika kita viral di dunia. Bahayanya adalah apa? Sesuatu yang buruk menjadi viral bisa menjadi dosa jariah yang berdampak negatif kepada sang pelaku. Jadi ada amal jariah positif, ada amal jariah negatif. Kalau Anda mengajarkan sesuatu itu yang buruk dan buruk itu ditiru oleh orang lain, di model orang lain, meskipun Anda meninggal dunia, tapi itu masih ditiru, masih dimodel, itu disebut namanya amal jariah keburukan. Ya, ini kalau viralnya viral keburukan. Ya. Kemudian hati-hati metafora dari guru saya, nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Hati nurani seseorang itu bisa mati saat berharap tepuk tangan atau viral. Ya, disinilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tidak ada salahnya dengan viral, tapi hati-hati dengan keviralan ini. Satu, bisa mengakibatkan kita terjerat dosa paling besar, yaitu namanya syirik. Ya, menuhankan popularitas, menuhankan keterkenalannya. Ya, di sini semua kita akan viral dan sebagainya. Kemudian yang kedua akan berbahaya, bisa kalau viralnya negatif bisa menjadi amal keburukan jariah. Jenengan wis mati, ngalir terus Bapak Ibu. Jenengan gawe konten piye carane bobol pintu mobil. Dengan foto, dengan video viral ke, nonton pirang-pirang, orang yang praktekin pirang-pirang, dengan mati tetap untuk amal jariah keburukan Bapak Ibu. Karena diberikan contoh yang salah, contoh yang buruk. Ya, nah boleh viral yang pertama, boleh kita viral yang pertama itu niat tulus untuk berbagi. Ya, niat tulus untuk berbagi ilmu dan inspirasi kebaikan. Boleh kita viralkan. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memviralkan kebaikan. Karena hari ini orang yang memviralkan kebaikan itu sangat sedikit. Sehingga konten-konten di sosial media, di YouTube itu banyak konten-konten sing ramutu, loro konten-konten yang negatif. Viral tapi yuk bareng-bareng kita tata niat kita. Niat kita berbagi ilmu. Ya. Yang kedua, untuk kepentingan bisnis namun tetap beradab. Boleh untuk Anda yang punya bisnis diviralkan. Boleh, ada caranya itu. Pakai namanya Instagram Ads, pakai Facebook Ads dan sebagainya, dengan berbayar dipromosikan, itu bisa viral. Makanan Anda, tempat Anda bisa viral. Tempat ini sebenarnya diviralkan juga bisa. Ya, undang sosial media, ya kan, dibuat semua serbu Instagramnya mungkin bisa viral. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita pengen viralnya viral di langit. Ya, itu salah satunya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah populer atau dicintai penduduk langit, memberi manfaat di bumi. Nah, inilah yang menjadi tema utama kita. Bagaimana kita boleh viral? Viral di penduduk langit. Penduduk langit itu satu, para malaikatnya Allah itu dikenal. Ya, dikenal oleh malaikatnya Allah, dikenal oleh para kekasihnya Allah. Karena kekasihnya Allah itu masih hidup, masih diberikan nikmat oleh Allah, ditempatkan di tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini luar biasa. Itu viral, dikenal mereka di penduduk.
yang ada di langit. Mereka mengenalnya. Kenapa? Karena banyak orang yang di dunia itu viral, namanya diketik di Google itu langsung muncul, dikenal di mana-mana, semua manusia mengenal, tapi mohon maaf, malaikat orang kenal. Tak populer ya. Tapi ada orang yang dia tidak begitu terkenal di dunia, bahkan di dunia ini nggak terkenal, tapi di penduduk langit itu viralnya luar biasa, diperbincangkan, diomongin. Ada apa? Ada, nanti saya tunjukkan dalilnya. Ya, kemudian punya karya atau prestasi bukan merendahkan dan menyusahkan orang lain. Nah, ini boleh kita viral. Tapi yang paling utama kita perlu jaga adalah kita tata hati kita. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita boleh buat viral. Satu, niat berbagi ilmu dan inspirasi untuk kebaikan. Ya, niatnya kita berbagi, niat betul tulus karena Allah. Dapat apresiasi, yo alhamdulillah, ora masalah. Nek bahasane Mas Wiwit, ora diapresiasi, ora patean. Ya kan? Gitu ya. Kemudian apa? Untuk kepentingan bisnis, namun tetap kita punya adab, punya sopan santun untuk kita bersosial media. Pengen terkenal di penduduk langit, bermanfaat di dunia. Nah, dari mana dalilnya kita boleh viral? Ini loh yang kita kejar sebenarnya. Dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang hamba, misalnya nih, Allah mencintai Mas Wiwit nih. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hambanya, dicintai oleh Allah, maka dia Allah akan memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini komandannya, leadernya, pemimpinnya para malaikat itu malaikat Jibril. Jadi kalau Allah itu seneng karo Mas Wiwit, malaikat Jibril diundang, wahai malaikat Jibril datang, sami'na wa ta'na, datang, dia sampaikan, wahai Jibril, aku pengen ngomong dengan jenengan. Apa ya Allah? Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Aku senang karo ini, maka cintai dia. Ya, maka malaikat Jibril akan mencintainya, lalu malaikat Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit yang isinya banyak, jutaan, yaitu namanya malaikat itu yang jumlahnya banyak. Itu diumumkan bahwasanya, wahai para malaikat Allah, aku mendapatkan informasi dari Allah, mendapatkan pesan dari Allah. Allah itu senang namanya Mas Wiwit, ya, yang istilah populer di dunia RTJ misalnya, ya, Mas Wiwit katanya. Maka diumumkan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengumumkan kepada semuanya untuk apa? Mencintai orang ini. Maka dia viral. Apa tuh janjane wong gitu? Istimewanya apa tuh ini? Amalnya apa tuh? Kok sampai dicintai Allah, sampai malaikat Jibril mengumumkan kepada kita? Ini mesti ada kelebihannya. Maka diawasi oleh para malaikat. Masya Allah, ya. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluknya Allah di muka bumi ini. Efeknya, di muka buminya Allah dia pun akan dikenal. Itulah para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Yang kenal itu ya para walinya. Paling ngerti bolone. Nek jenengan pengen tahu preman yang paling sadis, tanya dengan preman, dia paling tahu. Dia akan cerita preman paling sadis sekarang itu ini, Pak. Nek jenengan takok, ya, karo Pak Jatmiko yang nggak ngerti, yang nggak tahu, ya kan? Gitu ya. Ini loh,
yang kita harapkan kita viral, kita terkenal di penduduk. Nah, yang saya ketahui dan saya meyakininya yaitu guru kita, beliau itu viral di langit. Beliau itu nggak mau populer di dunia, meskipun sekarang populer di mana-mana, kan dia nggak populer hari ini. Kenapa nggak populer? Satu, nggak populernya dakwah, nggak mau dibayar. Nggak mau populernya pada setiap hari dia melakukan namanya pengobatan rohaniah, orang yang datang 200-300 orang yang dia sembuhkan dengan cara dekatkan dirinya kepada Allah, yakinkan yang menyembuhkan adalah Allah, bukan saya. Diajak syahadat, ditonton syahadat, balik dikai duit gitu. Sehingga viral. Bentuk viralnya ya salah satu dia menjadi kekasihnya Allah, kemana-mana itu kan ceritanya banyak orang di Mekah panas datang, beliau mendung menaunginya, macam-macam ya, yang luar biasa, banyak kelebihan-kelebihan, banyak karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Yes. Hari ini kita punya majelis sekitar 26 hektar luasnya, begitu luas, luar biasa. Ya, kemarin kita ketemu saat di Jakarta, dia cerita, saya itu kemana-mana Mas Zamin, itu ada protokol langitnya, semua kemana diatur oleh malaikat. Nanti pakainya ini, nggak boleh bawa mobil, pakainya motornya pakai ini. Nanti di jalan ada petunjuknya, disuruh untuk bantu orang ini, ketemu orang ini, semua ditata. Saya tuh seperti kayak anak kecil ya, aku bocah, gue ini, kelambi ini gue ini, pakai ini, nggak boleh bawa mobil, pakainya motor ini, harus sakit motor. Itu ditata oleh yang Maha Kuasa. Itu viral di langit, gak begitu terkenal di bumi, tapi saya meyakini sangat terkenal di penduduk langit, dan yang tidak kalah pentingnya bermanfaat di bumi. Ini Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah ya, ini ada kabar baik, insya Allah tanggal 20 Juli beliau mau ke Semarang. Ya, nanti kita sambut ya. Nanti semua titik kita kumpul di satu, kita kumpul, kita ngaji dengan beliau ya. Maka kemarin tak ceritakan, saya ketemu beliau juga ngomong cerita saja, cium tangan, aku udah semangat kok. Ketemu langsung semangat saya. Sholat subuh kemarin, sholat subuh berjamaah, dan jadi orang itu pengajar, jadi rapopo selesai. Ketemu cium tangan, balik selesai rapopo jadi. Saya sudah dapatkan semangat, dapat apa ya, tularan energi, ada sengatan energi yang luar biasa yang beliau tularkan. Kenapa? Karena beliau pelaku gitu. Maka beliau mengatakan kepada saya, yuk kita dengarkan bareng-bareng pesan dari beliau. Senang dan bahagia itu beda. Kalau kamu pengen hidupnya senang, jangan bela agama. Nek pengen mulai komenan. Tapi kalau pengen hidupmu bahagia, bela agama. Bela agamanya Allah. Maka hidupmu akan bahagia. Nah, nanti saya akan kupas. Nah, nanti kita akan sambut, insya Allah 20 Juli nanti kita persiapkan ya. Ada 2 hajat, satu di peresmian di grafisnya tempatnya Bu Yeni. Setelah itu nanti kita buat acara, kita diskusikan dengan tim di mana tempatnya ya. Berharap Bapak Ibu semuanya, saya berharap untuk datang dan ajak pasangan hidup Anda ya, biar kita kenalkan pada suami kita, kita kenalkan pada istri kita, ini loh ya, ini loh Bu, ini guru kita, ini leader kita. Saya juga akan pamerkan kemana-mana, ini guru saya, yuk silahkan hadir gitu ya. Ya, ini saya menyebut beliau ini adalah viral di langit, viral di dulu langit. Para malaikat kudus terkenal tuh, pendakian rohaninya luar biasa. Puasa 17 tahun Bapak Ibu, makannya cuma, dia cerita cuma nanas, pisang sama semangka. Wis makan kita 17 tahun Bapak Ibu. Uang terakhir kalau 17 tahun dengan poso terus di luar. Alah, jangan ngono Pak, aku untuk informasi hari tasrek bahagia Pak. Hari tasrek itu ada sunnah Rasul yang luar biasa. Apa itu? Enggak boleh puasa. Oh, jadi enggak senang banget ya. Wah, sunnah Rasul. Hari tasrek dilarang puasa. Oh, ya puasa lagi puasa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjadi viral di langit Bapak Ibu ya. Nah, viral di langit itu adalah apa? Kita menjadi insan yang dicintai penduduk langit, Allah dan para malaikatnya pastinya, dan memberi manfaat untuk penduduk bumi.
Iya, tanda viral di langit itu yang dikenal oleh Allah, dikenal oleh Rasulullah, dikenal oleh para malaikatnya, sing tidak kalah pentingnya itu bermanfaat di bumi. Orang mungkin orang viral di langit, nek wong iki ora manfaatnya dunia. Ya. Nah, bagaimana caranya? Setidaknya 5 hal yang bisa bawa, banyak sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya ambil 5 hal saja yang nanti insya Allah bisa dengan praktekkan di kehidupan nyata keseharian. Ya, bagaimana caranya kita menjadi viral di langit? Yang pertama Bapak Ibu, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah milikilah diri kita, hati kita itu namanya loving kindness. Apa Bapak Ibu? Loving kindness, rasa cinta kasih, rasa welas asih. Allah itu punya sifat Raufur Rahim, punyalah sifat namanya welas asih, kasih sayang. Ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat Tirmizi, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadilah, milikilah, belajarlah untuk kasih sayang, welas asih. Ya. Nah, bagaimana implementasinya dalam kesehariannya loving kindness ini? Yang pertama Bapak Ibu, ya, belajarlah untuk bisa mendoakan orang yang menyakiti Anda, sehingga jenengan jengkel, sehingga jenengan mangkel, iku jenengan angkat, doakan kebaikan. Nek jenengan ndongakke orang yang berbuat baik iki wis biasa, wis umum ngono kuwi. Jenengan ngei jajan kepada orang yang berbuat baik kepada Anda, ngasih jajan orang yang pernah memberi Anda jajan yang sama, iku biasa. Tapi jenengan iso ngei jajan sing wonge ketoke jengkel karo jenengan, ketoke sinis karo jenengan, rak seneng karo jenengan, jenengan ketemu guya-guyu nek bar salat jenengan dongake, dikirimi hadiah, dikirimi pakanan. Oh, nek OPBKT Bapak Ibu. Ya kan? Wong sing paling oke rak cocok karo liyane malah mutung kok Bapak Ibu. Rak cocok karo kancane iki lho malah mutung kok pengajian Bapak Ibu. Aku tak pikir-pikir niat jenengan niki ngopo. Kita di sini semua ini kita berbuat melayani tamunya Allah. Kita semua niat itu ngaji. Lah rak cocok karo kancane malah mutung Bapak Ibu. Lah terus jenengan niat niki ngopo Bapak Ibu? Yang kita cari ini adalah apa? Cari perhatiannya Allah ini loh. Ketika jenengan cari perhatian manusia, jenengan kecewa Bapak Ibu. Ya, ayo kita luruskan niat kita masing-masing Bapak Ibu. Jenengan hadir ke tempat ini kita tolakul ilmi, cari ridhonya Allah, cari jatuh cintanya Allah. Salah satu keberkahan yang cintai Allah adalah orang yang menyenangi majelis taklim seperti ini Bapak Ibu. Nah terus perjuangan jenengan karo sopo, jenengan eksisi macam-macam malah mutung, malah rak mangkat, malah dinesoni. Ya Allah. Tapi orang-orang ini nih sampai kabeh. Jari ini sing rame iki ngopo ngaglik Bapak Ibu. Ning kene iku wis tak critake di mana-mana TOPBKT Bapak Ibu. Bahasanya baru. Amin. Yuk, tenang Bapak Ibu. Ya. TOPBKT baru. Aku tak pikir-pikir golek opo. Kita semuanya itu cari perhatiannya Allah. Nek jenengan kecewa, cari perhatian mana manusia Bapak Ibu, jenengan salah alamat. Kenapa orang alamat? Nek ini orang bayaran Bapak Ibu. Kita semuanya misinya yuk kita ngaji bareng, pengen cari perhatiannya Allah, cari berkahnya Allah, dan nanti tujuan utama kita adalah melayani kekasihnya Rasulullah, para yatim, para duafa ini loh. Sehingga apa? Majelis ini viral.
Oh ini seneng banget loh. Orang-orang masalah sama sekali. Bahagia banget serius. Istimewa kan. Loh ini hidupnya alhamdulillah kok iya kan? Ya. Ini Bapak Ibu, tapi mohon maaf, tapi secara organisasi hal seperti itu adalah hal yang biasa, yang wajar sebuah organisasi. Gitu ya, karena semua kita, niat kita semua cari perhatian. Kemudian yang kedua adalah apa? Untuk loving kindness, memaafkan kesalahan orang lain. Tuh ini pintar memaafkan Bapak Ibu. Bisa maafin apa-apa. Ngomong kamu untuk nyelekin apa-apa, maafin. Cok sekali. STOP begitu kan? Jenis kultur ini tidak ada duanya pokoknya. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu senang untuk berbagi kebaikan. Ya. Berbagi kebaikan itu senang Bapak Ibu. Ya. Terus apalagi ya merawat makhluk hidup yang lain. Artinya suka merawat makhluk hidup itu tidak cuma manusia ya. Jadi dengan yang punya kucing, merawat kucingnya dengan baik, yang punya tanaman disirami, tanaman malah waring nggak bedolin, terus tuku gaya larang-larang dipajang dengar, tak tahu disirami mati benar ya Allah. Dolin loh Bapak Ibu, banyak istighfar loh hidup kan lalu ini makhluk Gusti Allah lagi. Ya kan? Lagi ngoni mah merasa pakani kok. Kayak gering-gering alasannya kok. Kakek mobil. Ya, Bapak Ibu kita belajar ya, belajar untuk welas asih. Ini salah satu dalam keseharian. Ya, yang pertama adalah apa? Mendoakan orang yang menurut kita itu nggak cocok, nggak serk. Doakan kebaikan, ya, memaafkan kesalahan dia. Memaafkan kesalahan bukan berarti kita menyetujui, bukan ya? Ya, tapi walafiat dan semua perintahnya Allah untuk kita memaafkan. Apalagi kita kan misi mulia di tempat yang baik kayak gini Bapak Ibu, ya kan? Semua niatnya pengen berbuat baik. Nek jenis salah persepsi wajar Bapak Ibu. Latar belakangnya beda. Setuju? Aku pengen guyon, tapi lebih dosa ya. Ya, senang berbagi kebaikan dengan orang lain, ya kan? Kemudian apa? Merawat makhluk hidup yang lain, dan dengan punya binatang perawat dan sebagainya itu dianggap sedekah loh Bapak Ibu. Dengan punya ikan, dengan kasih makan itu sedekah. Dianggap nilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan punya pohon mangga ya, dengan biarkan ono codot pirang-pirang ning gunung itu sedekah. Serius. Tapi kan jenengan kan selalu melihat orang kasih sayang, betul ya? Oh, siapin bedil, tembak perlu Bapak Ibu. Itu sedekah, dimakan dulu itu sedekah Bapak Ibu. Sedekah Bu. Ya. Kemudian yang kedua adalah joyful Bapak Ibu. Apa? Joyful itu gini, bukan bahagia. Joyful dengan bahagia itu beda. Kalau bahagia itu berarti kita itu senang. Kalau joyful itu kita melakukan sesuatu, kita itu senang dan menyenangkan orang lain. Itu namanya joyful. Kita melakukannya dengan senang, dengan sukacita, dengan ikhlas, dan orang yang itu kita lakukan dia juga senang dengan kita. Itu namanya joyful Bapak Ibu. Ya, jadi tidak sekedar hanya cuman kita senang atau bahagia saja, tapi bisa membahagiakan orang lain. Ya, ini hadisnya di hadis riwayat Ibnu Abbas, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menyibukkan diri, menyuntikkan kegembiraan kepada muslim yang lain. Membahagiakan orang lain. Kalau pertama itu welas asih, kasih sayang. Kalau yang kedua ini kita bahagia dan membahagiakan orang lain. Jangan seperti lilin ya. Lilin itu mampu menerangi ruangan tapi dirinya meleleh. Itu seperti orang tua yang ngomong seperti ini, wes nah aku berjuang rapopo, sing penting kue sukses, sing penting kue bahagia. Aku rekoso rapopo. Itu bukan joyful itu namanya.
Mohon maaf, bagaimana jenengan bisa berbagi kebahagiaan kalau jenengan nggak bahagia? Bagaimana jenengan bisa berbagi duit kalau jenengan nggak punya duit? Bagaimana jenengan mau berbagi kasih sayang kalau diri Anda nggak punya kasih sayang? Kita hanya bisa memberi dengan sesuatu yang kita punya. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Insya Allah ini bentar lagi kita masuk di bulan Muharram, bulan Hijriah, tahun baru kan kita masuk di pertengahan bulan Zulhijjah. Ini masuk seperti Desembernya di Pananggalan Hijriah itu adalah bulan Zulhijjah. Masuk di tanggal berapa nih? 17 atau 18 ya? Wah, berjurah-jurah hitung gitu ya. Hitung nasional kami 17 ya? Ya, 17 Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu dikenal sebagai lebarannya anak yatim, dan nanti insya Allah berdatangan dengan guru kami, guru kita datang di Semarang, maka kita akan menyelenggarakan santunan yatama. Gak tahu nanti kita sepakati ya, Mas Wid idenya 200, monggo mau 100, 200, 300 persilakan kita diskusikan. Nanti kita jadikan satu di Walter, Ngaglik sama Beruang ya, Candi Sari dan sebagainya untuk kita bareng-bareng. Kenapa kita pengen bareng-bareng Bapak Ibu? Kemarin saya mendapatkan hikmah dari mursyid, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini jamaah, berarti kita nggak boleh sendiri. Ternyata saya baru ngeh, kita perlu bersama-sama, perlu organisasi ternyata. Ojo diri-diri, bareng. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini jamak, ngajaknya orang-orang yang beriman, tidak cuma satu tok. Artinya ketika jenengan mengerjakan kebaikan, baiknya adalah ajak orang lain buat seperti ini, bareng-bareng jadi satu. Gitu ya, kita ini jadi satu Bapak Ibu. Jenengan punya rezeki titip, jenengan punya rezeki nanti titip, kemudian saatnya kita nanti santunan. Ini bareng-bareng. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Saya baru ngeh Bapak Ibu, kenapa? Jadi satu ini loh Bapak Ibu, karena ada siarnya, ada kebersamaannya, dan kebersamaan inilah yang disukai oleh Allah. Bareng-bareng. Ya. Siap ya, 20 Juli nanti kita santunan. Dan saya pesan satu Bapak Ibu, tolong tepatnya nanti hari Sabtu 20 Juli, nanti saat kita ngaji bareng sama guru kita, maka pesan saya ngomong dengan pasangan hidup Bapak Ibu untuk apa di tanggal itu dikosongi. Bojone jenengan dijak hari Sabtu. Di Sabtu ya, Sabtu 20 Juli ya. Biar apa? Biar suami jenengan ini ora fitnah karo jenengan iki lho. Jenengan ngaji ki sapa to, sapa gurune sapa to? Nah, di sana nanti insyaallah di sana saya juga hadir, Pak Bamo juga hadir, semua juga akan hadir. Ya. Nah, kita ketemu dengan maha guru kita, leader kita yaitu Mursyidun Hasan Kiai Sati Al-Batawi, ya kan? Nanti kita ketemu biar suami jenengan ngerti gitu. Oh, guruku tuh kayak gini tuh. Oh, gitu. Halo, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, joyful dalam keseharian yang pertama bisa kita praktekkan adalah apa? Ya, meringankan beban orang lain. Jadi kalau kita pengen viral di penduduk langit, ringankan beban orang lain sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas. Dan kita punya ajaran yaitu namanya berbagi, santunan yatama, santunan untuk apa? Oke, ini kiai yang beliau lakukan. Kenapa beliau itu viral di langit? Salah satunya ini, ya, beliau itu melakukan pengobatan sudah 30 tahun, Bapak Ibu. 30 tahun melakukan pengobatan rohani tidak dibayar, malah balik dikai duit, Bapak Ibu. Iki wis 30 tahun. Iki ora viral di langit. Orang terkenal di bumi bagi beliau orang masalah. Yang penting ini Gusti Allah ngerti, ini nomor 1. Karena yang paling satu, yang paling kita diakui oleh Allah. Jenengan diakui manusia apik, tapi diakui karena Gusti Allah bejat. Rono artinya Bapak Ibu. Betul ya? Maka yuk kita kejar viral di langit. Dilakukan terus. Fitnah di mana-mana Bapak Ibu. Dicurigai aliran opo, duitnya teko ngendi,
curiga macam-macam gelucing, jalan aja Mas Amin, ora urusan. Urip-uripku dhewe yo, aku ame salto, banting macam-macam yo ora ngurusi, wis terserah. Wong nere aku yo monggo. Nah itu yang beliau lakukan prinsipnya, harus jalan. Ya, sehingga viral di penduduk langit Bapak Ibu. Sehingga dia mendapatkan gelar cucunya Rasulullah, datang ke majlis dan dia dibaiat menjadi ahlul bait, menjadi keluarga, sudah menjadi keluarga dari cucunya Rasulullah, Syekh Abbas Al-Manuki Bapak Ibu. Kemudian luar biasa, beliau nggak minta Bapak Ibu. Ya, nah kemudian apa? Hadir dalam momen orang lain Bapak Ibu, hadir dalam momen penting orang lain. Jadi mohon maaf, salah satu hak seorang muslim pada muslim yang lainnya jenengan nek dikai undangan ono waktu tako datangi, itu juga salah satu joyful dalam keseharian. Ya, ada acara apa dengan undangan pas, bukan jenengan nggak bisa bentrok dengan acara yang lain, ya minta maaf. Gini ya. Oke, terus apalagi Bapak Ibu mempermudah urusan orang lain dipermudah, jangan dipersulit. Kalau Anda mempersulit urusan orang lain, masalah jenengan, urusan jenengan akan dipersulit oleh penduduk yang ada di langit. Mudahkan urusan orang lain. Jadi ya, ini salah satu langkah yang kedua berkaitan dengan joyful dalam keseharian. Ya, meringankan beban hidup orang lain, membantu orang lain untuk hidup yang gue banget sesuai dengan jenengan yang sukanya di mana, ya kan? Oke, kemudian adalah hadir dalam momen yang penting untuk orang lain, mempermudah urusan banyak orang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kebaikan Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Mengajarkan kebaikan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang dan ikan di lautan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau jenengan pengen viral, satu loving kindness, yang kedua joyful, yang ketiga belajar untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan. Nah, kenapa saya senang dapat seperti ini? Salah satu saya ingin mengamalkan hadis ini Bapak Ibu. Jadi ya, maka ayo kita ajarkan kebaikan. Oke, kemudian yang keempat adalah menjenguk orang sakit. Nek ono juli loro, ono kesempatan dan ditilii. Ini tak kasih hadisnya, biar jenengan semangat milih koncone. Kadang nek milih jenengan orang untung itu gak Bapak Ibu. Ya kan? Ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda hadis riwayat Tirmizi, tiada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya di waktu pagi kecuali 70.000 malaikat, bukan 7.000 ya, 70.000 malaikat berdoa untuknya hingga sore. Nek jenengan tilik wong loro esok sampai sore didoakan kebaikan oleh malaikat. Sing ndonga ki ra main-main lho iki. Orang yang punya posisi, malaikat ini adalah makhluk yang punya posisi besar di hadapan Allah. 70.000 doakan kebaikan untuk kita. Jadi kalau kita tilik wong loro kuwi ya di sore hari ya, maka 70.000 malaikat berdoa untuknya hingga pagi. Nek jenengan sore apa bengi didoakan malaikat sampai pagi. 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Dan di surga ia mendapatkan buah-buahan yang telah dipetik. Oh, ini luar biasa. Makanya ono dulure tanggane loro segera bergerak. Ono waktu ayo tinggi telong. Iligi. Ya, orang mau mohon maaf lihat WA. Sepakilah ya. Kita ono ya. Ono lagi. Tenang lagi. Wis ngomong kopi pasta mereka dulure lho. Ya awak. Ya wis ora apa-apa jenenge
jenenge wis do pinter-pinter repot ae sono gunane ya. Nah, ini loh. Ini kadang kita itu viral, kalau kita viral sudah viral di langit. Urip donya iki gampang kowe. Ya. Jam berapa dulu? Sudah masuk? Wah, sempat menyinggung orang sakit ya, makanya orang loro tili. Nah, usulku nyuwun sewu, nek jenengan ngei, mohon maaf, apike kayak duit bae. Aku tak usul kita lagi, serius. Aku praktek Bapak Ibu. Ya, bukan apa-apa Bapak Ibu. Kayak jenengan galak roti, jenenge wong loro, iki late pahit Bapak Ibu. Lho, memang pengalaman bukan loro. Sopo sih gak tau loro nih? Ya kan? Di lidah ini pahit. Jenengan kayak mohon maaf sing mangan itu susu loro. Sing jogo sampai blenger rotine pirang-pirang kok. Rapai dalam hati jadi ya. Ya, ini mending mohon maaf kayak duit gue kasih ya, itu menurut saya malah lebih manfaat, bisa untuk berubah, bisa untuk lainnya dan sebagainya. Aku radikal loh, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi daripada jenengan lihat itu foto-foto gue roti loh Bapak Ibu. Lu cari ini Mas Ibu salah satu karbohidrat yang paling berbahaya kan roti tepung loh Bapak Ibu. Lu pernah racun orang malah berat. Loh, saya tuh pengen diet itu salah satu menguranginya adalah mengurangi tepung. Kalau roti pirang-pirang bagi mana ya Bapak Ibu? Ya bukan apa-apa, artinya semua boleh, tapi kalau boleh yang pertama doa yang terbaik untuk dia, ditengok, didatangi orang mau syafatillah ya, semoga Allah angkat semua dengan sempurna ya. Amin. Ini sore pun copy paste, amin. Sing ngene ora maca, buri-buri nulis terima kasih ya doanya. Yo, hari ini tradisi mohon maaf, sosial media memang bagus Bapak Ibu, tapi bisa menjadi sekat kita untuk silaturahmi, untuk jenguk. Datang itu ada keberkahannya. Betul ya, majelis taklim online sama offline pasti dikit. Dan yang kelima adalah berbakti kepada orang tua. Birrul walidain ini juga bisa membuat viral di penduduk langit. Maka Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 23 Bapak Ibu, memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, muliakan orang tua kita, ya, senangkan orang tua kita. Dan ini ada kisah sebenarnya yang saya ceritakan. Kita tahu tentang kisah Uwais Al-Qarni, ya, seorang pemuda yang viral di langit, ya, karena berbakti kepada ibunya, karena dia menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sangat terkenal di langit, bahkan Allah umumkan, bahkan diumumkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Rasulullah belum pernah ketemu. Seandainya nanti kamu ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, karena dia sangat terkenal dicintai penduduk yang ada di langit. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan agar diri kita menjadi viral di langit. Apa itu? Yang pertama, ya, loving kindness, jadilah hati sifat yang kasih sayang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nanti diamalkan mana yang paling bisa diamalkan lebih dulu ya, joyful, membahagiakan orang lain. Kita bahagia dan membahagiakan orang lain, ya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mengajarkan kebaikan. Jangan punya ilmu, jangan lupa pulang ke rumah, tularkan kepada suami, tularkan kepada anak, tularkan kepada istri, tularkan kepada teman, tularkan kepada saudara-saudara lain. Kemudian yang keempat adalah apa? Menjenguk orang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita punya waktu, ya, segera kita ambil kesempatan untuk tengok orang sakit. Dan yang kelima adalah berbakti atau birrul walidain kepada orang tua. Setidaknya 5 ini banyak sebenarnya Bapak Ibu. 5 ini bisa kita praktekkan sudah luar biasa Bapak Ibu, ya. Loving kindness,
joyful, mengajarkan kebaikan, menjenguk orang sakit, dan juga berbakti kepada orang tua. Maka saya tutup dengan kata-kata mutiara di kesempatan sore hari ini. Saat aksi kita viral di penduduk langit, maka urusan kita di bumi dibantu oleh penduduk yang ada di langit, dibantu oleh mereka. Maka yuk kita ganti, kita selama ini ingin terkenal di penduduk bumi, kita ganti, kita ingin viral saja yang ada di penduduk langit dengan cara apa? Bermanfaat untuk banyak orang. Semoga Allah rahmati, semoga Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkannya Bapak Ibu, dari hal yang terkecil, mendoakan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, ya, niatkan semua ibadah karena Allah. Semoga Allah menuntun kita di jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar kali, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu dari kata-kata saya, menjauh perasaan jenengan, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Mari kita lakukan bukaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala rizqi afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.